Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Bu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hakim. Di sini saya mengawali video presentasi kelompok 2 yang akan membahas tentang Al-Zakawi pada masa klasik. Oke, dan saya akan membahas yang pertama, yaitu ketentuan harta yang wajib dizakati. Hal-hal yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu ada 5 macam. Yang pertama, hewan ternak, yaitu meliputi unta, sapi, dan kambing. Adapun dengan adanya pengikat kata ternak, maka tidak wajib dizakati hewan-hewan yang tidak diternak atau liar dan terlahir di hutan, pegunungan atau di tempat lainnya. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki sejumlah hewan liar dari jenis unta misalnya, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan anak hewan yang terlahir dari kawin silang antara hewan ternak dengan hewan liar. Meskipun jumlahnya banyak, namun tetap tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Baik itu induk yang menjadi hewan ternaknya ataupun pejantannya. Menurut mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i, berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi, anak hewan yang terlahir dari kawin silang antara hewan ternak dan hewan liar, maka harus dilihat induknya. Apabila yang menjadi induknya adalah hewan ternak, maka harus dizakati. Namun, jika hewan ternaknya adalah hewan yang menjadi pejantannya, silang antara hewan ternak dengan hewan liar. Adapun yang dimaksud dengan sapi adalah semua hewan yang sejenis dengan sapi. Misalnya, kerbau atau yang lainnya. Begitu juga dengan kambing. Kata itu mencakup semua hewan yang sejenis dengan kambing, misalnya domba, biri-biri, dan lain sebagainya. Namun, dengan disebutkannya hewan-hewan tersebut, maka tidak wajib untuk dizakati harimau. Selama hewan-hewan itu bukan untuk diniagakan, karena jika hewan-hewan itu dikembangbiakan untuk diperjualbelikan, maka ada zakat yang harus dipenuhi, yaitu zakat perdagangan. Dan yang kedua adalah emas dan perak, meskipun belum dibentuk, misalnya emas batangan. Yang ketiga, komoditas perniagaan. Yang keempat, hasil tambang dan hasil bumi. Yang kelima, hasil pertanian dan perkebunan. Selain dari kelima jenis ini, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang mal zakawi dalam wacana klasik. Sebenarnya zakat telah dikenal pada masa Nabi Musa, jauh sebelum Islam disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Namun zakat hanya dikenakan pada kekayaan berupa ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Zakat juga wajib dikeluarkan 10% dari nisab yang telah ditentukan. Bangsa Arab jahiliyah juga sudah mengenal sedekah khusus yang telah dicantumkan Al-Surah pada Al-An'am ayat 136 yang artinya mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk ketetapan mereka itu. Menurut riwayat, ayat ini menyinggung satu lagi dari keyakinan melenceng kepada orang-orang jahiliyah bahwa mereka memberi saji-sajian dari hasil pertanian dan pemeliharaan mereka untuk Tuhan. Disebutkan pula dalam sejarah bahwa mereka memberi sajian untuk patung-patung di mana bagian dan sajian untuk Tuhan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan dan amal sosial. Sementara sajian yang diberikan kepada patung-patung yang diberikan kepada para pengurus patung-patung tersebut. Tetapi setiap kali bagian dari sajian buat patung-patung itu sedikit diambilkan dari sajian-sajian Tuhan
dan tidak untuk sebaliknya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang ketentuan hukum dan kadar zakat yang dikeluarkan. Yang pertama, binatang ternak. Dari berbagai hadis yang dikemukakan, hewan ternak yang wajib dizakati yang pertama ada unta, sapi, dan kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi haqqaha illa aq'idalaha yaumal qiyamah biqa'i qarqarin tata'uhu datu dilfi bidilfiha wa tantahuhu datul qarni biqarniha laisa fiha yaumaidin jama'u wala maksuratul qarni." Artinya, tiada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan haknya, kecuali kelak pada hari kiamat ia akan didudukkan di pelataran korkor. Selanjutnya ia akan diinjak oleh hewan yang berkaki dengan kakinya dan ditanduk oleh hewan yang bertanduk dengan tanduknya. Kala itu tak ada hewan yang berkaki pincang atau yang tak utuh tanduknya. Hadis di atas menjelaskan tentang ancaman bagi seseorang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Juga dalam hadis berikut terdapat dalil bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, dan domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fil ibili sodaqatuha, wa fil ghanami sodaqatuha, wa fil baqari sodaqatuha." Artinya, dalam unta ada sedekahnya, dalam kambing ada sedekahnya, dan juga dalam sapi ada sedekahnya. Adapun syarat-syarat hewan ternak yang wajib dizakati yang pertama yakni mencapai nisab. Ya, syarat pertama yang berkaitan dengan batas minimal jumlah hewan yang dimiliki. Untuk unta, nisab pertama yaitu 5 ekor. Dan untuk sapi 30 ekor dan 40 ekor untuk kambing atau domba. Hal ini berlandaskan pada hadis riwayat Imam Bukhari tentang praktik Rasulullah dan para khalifah yang keempat. Lebih rincinya mengenai nisab unta, sapi ataupun kambing bisa dilihat pada makalah saya. Yang kedua yakni telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga digembalakan di tempat penggembalaan umum. Dan yang terakhir tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya atau dipekerjakan. Yang kedua, hasil pertanian. Ketentuan hukum atau dasar hukum tentang zakat hasil pertanian terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Adapun nisab zakat hasil pertanian, jika ia berupa makanan pokok seperti beras, jagung atau kurma ataupun yang lainnya, maka nisabnya yaitu 5 wasak atau setara dengan 652,8 kg atau 653 kg. Jika ia berupa buah-buahan atau sayuran, maka nisabnya seharga nisab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Selanjutnya, jika seseorang memiliki hasil pertanian setara 653 kg, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan yakni jika ia menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%. Kemudian jika ia menggunakan airnya secara alami, maka zakatnya 10%.
Selanjutnya yang nomor 3 yaitu harta perdagangan. Harta perdagangan adalah harta yang dihasilkan dari perdagangan atau perniagaan, baik yang dikelola secara individu atau secara perseroan seperti PT, CV, atau firma. Nisab dan perhitungan zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas dan perniagaan yang dijalankan telah berjalan 1 tahun atau mencapai haul. Kadar yang harus dikeluarkan dari zakat perniagaan adalah sebesar 2,5%. Selanjutnya yang nomor 4, emas dan perak. Islam memandang bahwa emas dan perak termasuk dari harta yang memiliki potensi untuk berkembang. Sebagaimana binatang ternak, maka ia mewajibkan zakat atas keduanya bila telah mencapai nisab atau haul. Jika perhiasan emas dan perak itu digunakan secara halal seperti kalung, gelang, atau cincin yang digunakan wanita, maka ia tidak wajib dizakati. Sedangkan jika perhiasan emas atau perak itu digunakan secara haram seperti digunakan oleh laki-laki dan melebihi batas kewajarannya, maka wajib dizakati. Adapun nisab emas itu sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram dan mencapai haul 1 tahun, sehingga kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Jika seorang muslim mempunyai emas sebesar 20 dinar atau 85 gram, maka zakatnya sebesar 2,5% atau setengah dinar dari emas tersebut. Dan adapun untuk nisab perak, yakni sebesar 200 dirham atau setara dengan 732 gram dan mencapai haul 1 tahun, dan kadar zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Jika seorang muslim mempunyai perak sebesar 200 dirham atau setara 732 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau setidaknya sekurang-kurangnya 5 dirham. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.